Saya memang tidak banyak terlibat dalam kasus ini karena apa? Pengungkapannya terlalu panjang, pengungkapannya terlalu berliku, lebay lah kalau menurut saya. Ya gitu, harusnya dengan cepat waktu itu bisa kemudian dibuka digital evidence. Kalau terjadi misalnya nanti di situ ada rekayasa, pasti akan kelihatan. Kenapa kok sekarang baru dituangkan? Polemik panas tewasnya Eki dan Vina kini semakin meruncing dengan kemunculan pesan singkat yang dikirim almarhumah Vina kepada sahabatnya Widi pada pukul 10:14 malam. Sontak saja, kemunculan bukti baru itu membuat heboh dan memancing perdebatan sengit di media sosial. Bagaimana tidak, pesan singkat itu seolah membantah berkas perkara yang menyebut jika dua sejoli itu menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 10 malam. Lantas, seperti apa pakar telematika Roy Suryo menanggapi kemunculan rekapan isi pesan singkat Vina yang diyakini belum disajikan sepenuhnya di hadapan masyarakat? Serta, apa pula penjelasan Roy Suryo soal keaslian data-data yang kini terpapar jelas di media sosial itu? Operator itu tidak akan menyimpan terus data itu selama sekian periode. Artinya tidak akan menyimpan terus, tidak akan menyimpan yang bisa langsung dibuka. Dia pasti untuk kepentingan penyimpanan dan penghematan kapasitasnya, dia melakukan proses namanya squeezing ya, atau memampatkan ya. Nah, proses pemampatan ini itu lazim dilakukan di semua operator. Nah, kalau untuk kepentingan tertentu ya, dia bisa atau diharuskan membuka data itu oleh permintaan pihak kepolisian misalnya kalau ada kasus macam ini dengan proses ekstraksi. Jadi dibuka kembali. Tapi ekstraksi itu bukan berarti melakukan reactuality ya. Artinya melakukan data itu sudah dihapus seperti yang dulu pernah juga saya lakukan ketika diminta oleh kepolisian untuk misalnya ada kasus, ada bukti penganiayaan itu sudah dihapus oleh pelakunya, kemudian saya tampilkan kembali. Itu bukan ekstraksi, tapi kalau itu memang reactivating lagi, jadi mengaktifkan lagi. Nah, proses ekstraksi ini tentu saja semua akan konsisten. Kalau terjadi misalnya nanti di situ ada rekayasa, pasti akan kelihatan karena di situ juga ada yang namanya lokasinya, ya lognya, ya lognya artinya itu dari BTS, dari base transceiver di mana itu akan ketahuan juga. Jadi sebenarnya seseorang juga bisa ketahuan dia ngirimnya itu kalau waktu itu masih zaman SMS ya, short message services, itu dari mana, itu akan ketahuan posisinya dari BTS terdekatnya atau dari tower terdekatnya, dan penerimanya pun juga akan ketahuan ada di mana. Jadi kalau misalnya ada rekayasa, dia berekayasa banyak faktor. Kenapa kok sekarang baru dituangkan? Saya tidak pernah merekayasa apapun. Yang saya lakukan sebagai orang tua korban, melaporkan tentang sesuatu yang saya ketahui. Itulah yang saya laporkan. Setelah saya laporkan tentunya oleh penyidik. Makanya harus dilihat, kalau memang ada dugaan rekayasa, ya harus dihadirkan ahli IT yang independen, ya gitu. Artinya yang tidak terlibat ke dalam satu pihak dan pihak yang lain. Karena kan sejak awal saya juga lihat ya, kasus ini kok babalit istilah teman-teman di Sunda gitu ya. Kok pengakuan seseorang dan orang yang lain itu sangat berbeda. Kemudian muncul nama-nama baru tiap hari, kayaknya muncul nama baru lah. Ada ini loh, terus kemudian nama barunya muncul lagi kuasa hukumnya, muncul lagi kelompoknya, terus beredar sampai ya terjadilah debat yang menurut saya nggak seru dan nggak bermutu. Kalau dengan digital evidence, dan ini bisa dicari yang namanya lagi dikedebakankan sekarang adalah scientific crime investigation dari kepolisian. Kalau dengan scientific crime investigation, semua ada bukti-bukti itu muncul, udah nggak ada yang bisa debat lagi. Bukti kalau itu pun rekayasa akan bisa ketahuan kok gitu. Karena kan misalnya dulu juga sempat ada tuh yang katanya sempat ditangkap ya, Peggy itu ya. Cuman dia kan pernah punya bukti waktu itu. Dia masukkan di akun sosmednya ketika dia pamit mau berangkat dari Cirebon berangkat ke Bandung, dan ternyata setelah itu masih ada semua, handphonenya pernah disita, terus sosmednya hilang. Ya gitu, tanggal-tanggalnya itu. Nah itu kan termasuk rekayasa juga. Rekayasa itu bukan hanya menambahkan, bukannya menambahkan, tapi yang tanya ada menjadi tidak ada,
itu juga termasuk rekayasa, atau yang tadinya, apalagi tadinya tidak ada, diada-adakan. Tapi itu bisa kelihatan kok gitu. Dengan program yang ada, kita bisa melakukan inspecting atau bahkan identifying terhadap message-message apakah itu original atau tidak. Tidak dapat dipungkiri, pengembangan polemik kasus Vina memang tak berhenti menghadirkan berbagai perspektif baru yang terus menggulirkan tanya di masyarakat. Belum lagi, hari demi hari semakin banyak saksi baru yang ikut bersuara dan menambah panjang deretan teka-teki yang belum terselesaikan. Oleh karenanya, Roy Suryo pun berharap agar pihak penyidik mengesampingkan kesaksian dan lebih berfokus pada pencarian bukti digital. Lantaran dianggapnya akan membuat proses pendalaman menjadi lebih mulus. Rekaman CCTV salah satunya. Apalagi, belum lama ini Ibtu Rudiana sudah pernah menyampaikan dirinya sempat menyaksikan sendiri rekaman itu. Lantas, seperti apa harapan Roy Suryo terkait penanganan rekaman CCTV dalam kasus Vina? Ini sebenarnya yang saya tunggu dan sempat saya sarankan ketika kasus ini meledak beberapa waktu yang lalu ya. Saya memang tidak banyak terlibat dalam kasus ini karena apa? Pengungkapannya terlalu panjang, pengungkapannya terlalu berliku, lebay lah kalau menurut saya. Ya gitu, harusnya dengan cepat waktu itu bisa kemudian dibuka digital evidence ya, atau bukti digital. Ini salah satu digital evidence. Dan satu lagi yang kita tunggu adalah kalau ada CCTV. Karena kan waktu itu kan sebenarnya ada CCTV yang kemudian katanya itu sempat disebutkan dalam persidangan tapi tidak ada ahlinya waktu itu. Come on ya, kasus yang terjadi 8 tahun yang lalu itu katanya kok nggak ada ahlinya. Padahal saya meneliti video-video kayak gini itu sudah semenjak mungkin belasan tahun yang lalu, dan itu sudah ada video-video yang bisa diteliti dan ada software untuk meriksa. Jadi masih ada satu lagi yaitu CCTV, karena CCTV-nya bisa juga dicari di perumahan mewah yang ada di depan yang dilewatin dekat flyover Talun itu, dan kemudian yang ada di minimarket yang ada. CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga. Ya, CCTV yang di perumahan The Garden memang sempat saya lihat, namun posisi CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan The Garden, dan itu sudah saya sampaikan ke penyidik. Karena tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan. CCTV tidak mengarah ke flyover, mengarah ke jalan raya aja, tidak melihat jelas. Dan saya tidak mengambil karena sebut penyidik, Bang. Tergantung kameranya, tergantung resolusinya, ya. Sekarang kamera-kamera itu sudah sangat detail dan bagus ya. Ada kamera dengan resolusi tinggi, ada 4K, ada 5K, istilahnya HDTV, High Definition Television. Artinya gambarnya itu resolusinya tinggi, resolusi 1980 kali 1080 ya. Nah, tapi kita kembalikan ingatan kita pada peristiwa 8 tahun yang lalu. Kualitasnya kalau menurut saya mungkin belum sampai kepada kualitas yang sangat-sangat resolusi tinggi, tapi bukan lagi kualitas yang sangat rendah. CCTV pertama itu mungkin resolusinya hanya 320 kali 200. Itu gambarnya kasar ya, artinya tidak terlalu detail, tapi mungkin sudah di atas 640 kali 480. Mungkin bayangan saya sekitar 1080 kali 762 itu resolusinya. Nah, itu cukup tajam untuk bisa kita melihat gambar detailnya. Langkahnya sebenarnya produktif semuanya nih. Lapor-lapor itu produktif. Tujuannya apa? Membuat semakin terang persoalan di masa lalu. Gitu. Jadi itu jadinya. Jadi nggak apa-apa. Kalau itu memang benar ada yang terjadi, maka ini bisa kemudian membuyarkan semua cerita yang pernah ada sebelumnya. Karena sekali lagi ya, dalam kasus Vina ini, saya sejak awal mengatakan, repot kalau kita hanya mengandalkan kesaksian. Karena kesaksian seseorang tuh bisa menyatakan A, seseorang lain bisa mengatakan B, seseorang mengatakan C. Bahkan sekarang hari-hari ini ada yang berani sumpah pocong dan lain sebagainya ya. Itu kan udah repot kalau udah artinya hubungan yang artinya tidak real digabung jadi sengaja. Nah, tapi kalau digital evidence itu tidak bisa bohong. Digital evidence itu pasti. Berbicara soal pesan singkat dari almarhumah Vina kepada sang sahabat yang kini menimbulkan polemik baru, satu nama seolah muncul di ingatan, yakni praktisi hukum Herwanto Nurmansyah.
Bagaimana tidak, sejak beberapa waktu yang lalu, ia telah terlebih dulu mendesak kepolisian untuk membongkar isi telepon genggam yang diamankan pada 2016 serta rekaman CCTV TKP di hadapan umum. Dengan harapan, kedua instrumen bukti itu dapat memberikan penerang di tengah kemelut kasus yang terus diselimuti kegelapan itu. Perjuangan Herwanto untuk membongkar kedua bukti itu bahkan membawanya ke meja hijau persidangan menghadapi orang nomor 1 di kepolisian, yakni Kapolri Listio Sigit Prabowo. Lantas, benarkah Herwanto menduga pihak kepolisian sebenarnya sudah mengetahui secara pasti apa isi dari dua alat bukti tersebut? Saya juga jujur aja, saya juga bingung kok CCTV ada, belum dibuka. Padahal sejak CCTV diamankan, sampai dengan persidangan kan waktunya panjang. Nah, saya meyakini CCTV itu sudah dibuka dan diketahui apa isinya. Kenapa saya meyakini bahwa kalau seandainya CCTV ini bisa dibuka, saya meyakini bisa membebaskan 8 terpidana sekarang. Tahun 2016 itu belum jadul, masih tahunnya adalah tahun digital. Handphone dari para terpidana masih ada. Itu kan tinggal handphonenya dinyalakan, kemudian dibuka handphonenya, itu akan terbuka kelihatan percakapannya, posisi para terpidana di mana, sehingga kita tidak cocok logi berdasarkan sains. Kemudian yang berikutnya juga saya meminta agar CCTV-nya juga dibuka. Logikanya begini, saya balik. Andai kata CCTV itu ya begitu dibuka oleh pihak kepolisian dan isinya ternyata bisa membuktikan ya mengarah kepada 8 terpidana yang saat ini sedang menjalankan hukuman, saya meyakini pasti pihak kepolisian akan membuka seterang-terangnya. Kenapa? Karena isinya mendukung sangkaan mereka. Sama juga handphone. Kalaulah handphone itu isinya chat-chatannya bisa mengarah, membuktikan bahwa ternyata isi dari handphone itu mengarah kepada 8 terpidana yang sekarang sedang menjalankan hukuman, pasti chatnya di-print, dibuka, ditunjukkan ke masyarakat. Kenapa? Ini hal yang menguatkan. Sampai sekarang pihak kepolisian masih dianggap masyarakat, dia salah tangkap kan? Logikanya kalau seandainya bukti itu mengarah kepada 8 terpidana, saya yakin pasti dibuka. Nah, saya balik lagi, kenapa tidak dibuka sama mereka? Saya menduga kuat justru ini kalau dibuka justru memperlihatkan bukanlah 8 terpidana pelakunya. Itu logika saya berpikir saya. Nah, saya tidak yakin kalau seandainya barang bukti dan benda-benda yang lain diamankan oleh pihak kepolisian itu yang mengarah ke terpidana justru tidak dibuka, saya tidak yakin. Saya meyakini kalau seandainya dibuka, ya, saya meyakini sangat seyakin-yakinnya ya bisa jadi justru ini bisa membebaskan 8 terpidana. Kami meminta pengadilan itu memutuskan memerintahkan tergugat dan penggugat membuka CCTV itu di muka persidangan dan disaksikan oleh umum. Nah, kenapa kami tidak minta bahwa kami bisa membuka? Enggak. Kami khawatir juga kalau seandainya kami buka, ternyata kan isinya juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat kan. Jadi untuk menghindari prasangka buruk masyarakat, ya, jangan sampai juga nanti masyarakat ternyata menduga kami ada main-main kan. Nah, kami minta itu diperintahkan oleh pengadilan kepada kami, baik penggugat maupun tergugat, untuk membuka dan menyaksikan apa isi dari handphone dan CCTV. Nah, nanti kita komunikasi dengan ahli IT. Saya juga sudah mulai WA sama Mas Roy Suryo kan. Nah, kalau memang diperlukan ahli IT, ya kita hadirkan ahli IT. Kita buka di sana. Kita saksikan secara bersama-sama. Di sisi lain, ramainya percakapan soal isi chat almarhumah Vina di sosial media itu telah menimbulkan perspektif baru dan berbeda dari sederet fakta yang telah terlebih dulu terbangun dari kesaksian masyarakat sekitar, salah satunya Suroto. Mengingat sebelum ini kesaksian Suroto digadang-gadang dapat mengungkap kronologis yang sebenar-benarnya dari kejadian nahas almarhum Eki dan Vina. Lantaran ia mengaku sebagai orang pertama yang menemukan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Lantas seperti apa Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum Suroto menanggapi kesaksian sang klien kini dinilai palsu
karena kemunculan potongan percakapan dari almarhumah Vina. Munculnya percakapan tersebut justru menjadi tanda tanya besar bagi saya. Kenapa? Kok saudara Edwin selaku kuasa hukum dari Saka Tatal dan kawan-kawan baru sekarang memunculkan itu gitu loh. Padahal beliau itu kalau saya tidak salah dia itu pernah menjadi komisioner LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Benar kan? Eki kan? Nah, kemudian saya tanya kemarin sama dia, kenapa baru sekarang saudara Edwin keluarkan? Nah, dia bilang pada waktu itu saya nggak begitu perhatian, terus ini saya keluarkan data-data ini setelah saya ingat lah. Pertanyaan saya, kalau data itu dimiliki secara formal oleh LPSK, karena posisi Edwin pada waktu itu adalah sebagai komisioner LPSK, artinya itu dokumen negara. Dokumen negara yang bersifat rahasia. Karena dia memeriksa data itu seluruhnya, divalidasi semua data percakapan itu berdasarkan posisi sebagai anggota komisioner LPSK. Nah, pertanyaannya, kenapa kok hari ini baru diledakkan? Kenapa hari ini beralaskan saya baru ingat? Lah, dulu kenapa kalian tidak tracking sampai percakapan itu? Kan pada waktu itu sudah ada. Dan saya sudah telepon Pak Suroto kemarin siang bahwa Pak Suroto bersumpah dan siap dikonfrontir dan siap diperiksa ulang, siap melakukan apa saja kecuali sumpah pocong. Karena sumpah pocong yang ramai hari ini menurut saya ini tidak perlu. Ini sikap yang barbar. Ini sikap yang tidak menurut saya mengikut azas style Europe kontinental. Di ajaran Islam pun tidak diajarkan sumpah pocong itu. Itu adalah budaya, itu adalah culture, adat istiadat. Ketika hukum formal yang kita anut sekarang hukum positif tidak dapat digunakan atau sudah tidak dipercaya lagi. Tapi apakah sumpah pocong mempunyai kekuatan hukum? Tidak. Apakah sumpah pocong mempunyai value? Tidak. Nah, karena itu saya tidak mau kita ini menjadi aneh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.